Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Bapak kelas 7A dan 7B. Untuk pelajaran PKN kita kali ini, kita masih belajar bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke subbab C, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pernah terjadi upaya menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat pada tahun 1949 sampai 1950 dengan dibentuknya Negara Indonesia Serikat. Jadi pada tahun 1949 sampai 1950, negara Indonesia itu berbentuk Negara Indonesia Serikat. Kemudian, daerah juga mempunyai peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah, belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah tersebut dalam perjuangan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk diwarisi oleh generasi muda. Berarti yang akan diwarisi pada kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus paham bahwa perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham bahwa tokoh pejuang daerah tersebut merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi di sini persatuan dan kesatuan, nah itu telah membuktikan katanya bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah kekuatan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Nah, jadi bangsa Indonesia itu sudah sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada kata untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi inilah 6 sikap yang harus kita ketahui dan harus kita miliki sebagai generasi muda. Kemudian, pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai. Ya, jadi menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut. Yang pertama, kita harus paham bahwa kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Yang ketiga, ini kita punya kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Nah, jadi ini setiap warga negara ini memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan asal daerahnya. Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya, kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Keberagaman daerah tetap terus dipelihara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini maknanya kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintah sendiri tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dan negara kesatuan. Jadi kita boleh bangga terhadap daerah masing-masing, mengurus daerah masing-masing, tetapi tidak boleh mengakibatkan terjadinya proses perpecahan bangsa dan negara. Ya, selanjutnya kita lihat sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Jadi sikap etnosentrisme ini itu harus kita hindari. Karena tidak baik menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Karena sikap seperti ini akan mengakibatkan yang namanya perpecahan. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Nah, jadi ini setiap warga negara ini tanpa terkecuali ini mempunyai kedudukan masing-masing, memiliki hak dan kewajiban turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Ini semua tercatat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, potensi-potensi yang mengganggu keamanan nasional dari dalam negeri itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gerakan separatis bersenjata. Kemudian yang kedua, terorisme. Yang ketiga, konflik komunal. Yang keempat, kerusuhan sosial. Yang kelima, gangguan keamanan laut. Yang keenam, gangguan keamanan udara. Yang ketujuh, ini radikalisme. Yang kedelapan, kejahatan lalu lintas. Yang kesembilan itu perusakan lingkungan. Nah, jadi sikap-sikap seperti ini, ya, ini harus kita hindari nih. Nah, ini kan sikap yang harus kita hindari, misalnya perusakan lingkungan, itu harus dihindari karena ini akan mengganggu yang namanya keamanan nasional. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.